Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Komalasari, SPD MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Media dan Bahan Ajar Anak Usia Dini. Di sini kita akan belajar dengan tema tanaman, subtema tanaman buah, dan sub-subtema pisang. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mengajak kalian semua untuk mengenal tentang pisang. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Anawati dengan nomor induk mahasiswa 220106844012 dan Valentina Febianti dengan nomor induk mahasiswa 220106844013. Sebelumnya, apa yang kamu ketahui tentang pohon pisang? Pohon pisang adalah tanaman tropis yang tinggi dan kuat. Akarnya kuat dan berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Batangnya besar dan berdaun lebar untuk menangkap sinar matahari. Selanjutnya ada bunga atau bisa disebut dengan jantung pisang. Daunnya lebar dan berwarna hijau, bisa untuk membuat makanan. Buahnya berbentuk panjang dan berwarna kuning ketika matang. Buah pisang kaya akan vitamin dan mineral serta sumber energi yang baik untuk tubuh. Bagaimana proses pertumbuhan pohon pisang? Berikut adalah pertumbuhan pohon pisang. Yang pertama, mulai dari benih. Proses dimulai dari benih pisang yang ditanam di tanah. Benih ini akan mulai tumbuh setelah disiram dan mendapatkan sinar matahari. Lalu yang kedua, perkecambahan. Setelah beberapa waktu, benih akan mulai berkecambah. Tunas kecil akan muncul dari tanah. Yang ketiga, pertumbuhan batang. Tunas itu akan tumbuh menjadi batang yang semakin tinggi. Batang ini akan menjadi tulang utama pada pohon pisang. Lalu yang keempat, ada daun. Pada batang tersebut, daun-daun akan mulai tumbuh. Daun-daun ini akan menyerap sinar matahari untuk proses fotosintesis. Lalu yang kelima, ada pembentukan bunga. Setelah beberapa bulan, pohon pisang akan mulai membentuk bunga. Bunga ini akan berkembang menjadi tandan pisang. Yang keenam, ada pembuahan. Bunga-bunga ini akan dibuahi dan berkembang menjadi buah pisang. Buah pisang ini akan terus tumbuh dan matang. Lalu yang ketujuh, ada panen. Ketika buah pisang sudah matang, mereka siap untuk dipanen dan dikonsumsi. Setelah dipanen, proses ini bisa dimulai lagi dengan menggunakan biji dari buah pisang yang sudah matang. Itulah proses pertumbuhan pohon pisang. Di dalam video ini dapat kita lihat bahwa kita membutuhkan kurang lebih 190 hari untuk mendapatkan hasil pohon pisang yang tumbuh dengan sempurna. Di mana kita dapat menemukan pohon pisang? Seperti yang kita ketahui, pohon pisang sangat mudah dijumpai di tempat-tempat tertentu. Yang pertama bisa di kebun. Kita dapat menemukan pohon pisang di kebun-kebun atau ladang-ladang yang dikelola oleh petani. Mereka menanam pisang sendiri untuk dijual atau untuk dimakan sendiri. Lalu yang kedua, di hutan. Beberapa jenis pisang dapat tumbuh secara liar di hutan-hutan tropis. Mereka tumbuh di bawah naungan pohon-pohon besar. Yang ketiga, di tepi jalan. Di beberapa daerah tropis, pohon pisang bisa tumbuh di sepanjang tepi jalan atau di sekitar rumah-rumah para penduduk. Lalu yang keempat, di pasar. Kita juga bisa menemukan buah pisang yang sudah dipanen di pasar-pasar tradisional atau modern. Mereka biasanya dijual dalam berbagai bentuk dan juga ukuran.
Siapa saja yang dapat merawat pohon pisang? Siapapun bisa merawat pohon pisang, seperti petani, tukang kebun, atau bahkan orang-orang di rumah yang suka berkebun. Mereka memberi pohon pisang itu dengan air, pupuk, dan juga membersihkan daun-daun kering agar pohon tetap sehat dan berbuah bagus. Mengapa buah pisang tidak bisa bertahan lama? Buah pisang tidak bisa bertahan lama karena mereka memiliki kulit yang tipis dan lembut. Ini membuat mereka mudah rusak dan cepat membusuk jika tidak disimpan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk makan pisang dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah dipetik dari pohonnya. Nah, bisa dilihat di video bahwa buah pisang lama-kelamaan akan membusuk dan kulit pisang akan berubah menjadi warna hitam dan kering. Kapan kita dapat mengolah buah pisang menjadi sebuah makanan? Kita dapat mengolah buah pisang menjadi makanan kapan saja setelah kita sudah memetik buah pisang dari pohonnya dan juga sudah matang. Contoh di atas, kita dapat membuat es kul-kul dari buah pisang, yaitu dengan siapkan satu sisir pisang buah matang, bisa pisang susu, pisang hijau, atau pisang yang lainnya. Kupas pisang, kemudian tusuk bagian tengah dengan tusuk sate atau tusuk es krim. Kemudian taruh pisang di atas nampan atau loyang. Lakukan hal yang sama untuk semua pisang yang sudah dikupas. Kalau produksi sekalian banyak, pisangnya bisa dilapis plastik bagian atasnya, baru ditumpuk pisang lagi supaya tidak menempel satu sama lain. Masukkan pisang ke dalam freezer, bekukan pisang minimal 8 jam sampai pisang menjadi beku. Langkah yang kedua yaitu kita akan membuat celupan es kul-kul pisang, yaitu dengan siapkan coklat batang. Untuk mereknya bisa bebas ya, sesuai kesukaan kalian. Nah, itu disiapkan 100 gram coklat batang, kita potong-potong, pindahkan ke mangkok atau mangkok stainless, lalu diberi minyak 100 ml, perbandingannya 1:1 dengan coklat dan juga minyak. Lalu didihkan air dalam panci atau teflon, letakkan mangkok berisi coklat, diamkan 3 menit sampai 5 menit. Coklat akan meleleh, aduk-aduk coklat sampai teksturnya menjadi halus. Lalu masukkan minyak yang sudah kita siapkan tadi sebanyak 100 ml, lalu aduk rata hingga tercampur dengan coklat. Tekstur saus coklat akan menjadi cair dan juga halus seperti yang di video. Lalu tuang saus coklat ke dalam wadah atau gelas yang tinggi. Langkah yang ketiga yaitu kita siapkan saus coklat bubuk. Nah, di sini kita pakai dua opsi, yaitu kita menggunakan coklat batang ataupun coklat bubuk. Dengan menyiapkan coklat bubuk, gula halus, lalu ada susu bubuk, itu ada opsional. Lalu yang terakhir yaitu 100 ml minyak goreng. Langkah yang pertama yaitu kita campurkan semuanya, ada coklat bubuk, gula yang sudah dihaluskan dan juga susu bubuk. Setelah itu masukkan minyak ke dalam panci dan panaskan minyak dengan api kecil. Kalau sudah panas, masukkan dan campurkan coklat bubuk secara bertahap sambil diaduk-aduk. Matikan api dan aduk terus-menerus sampai teksturnya menjadi halus. Lalu tuangkan lagi ke dalam wadah atau gelas yang berukuran tinggi. Kemudian saus coklat batang itu hasilnya lebih banyak dan teksturnya itu lebih halus, warnanya lebih terang. Sedangkan saus coklat bubuk teksturnya agak kasar, tergantung gula halusnya, dan warnanya itu lebih cenderung gelap. Langkah yang terakhir yaitu keluarkan pisang dari freezer. Pisang yang sudah beku sudah siap untuk dicelupkan ke dalam coklat yang sudah kita buat tadi. Nah, yang pertama kita celupkan ke dalam saus coklat batang. Nah, kita celupkan lalu kita angkat ya. Nah, yang sudah dilihat di video. Nah, coklatnya akan membeku pada lapisan pisang
yang sudah kita bukukan tadi. Nah kan akan memadat. Letakkan pisang di atas kertas roti atau plastik supaya dia tidak menempel ya di nampan. Nah ini kita buat yang opsi kedua, kita menggunakan yang coklat bubuk. Nah itu sudah terlihat ya, kalau coklat bubuk itu lumayan susah untuk menempel pada pisang, tapi itu tergantung dari selera masing-masing. Nah kalau sudah memadat lapisan coklat, ada lapisan putih-putihnya jikalau kita memakai yang coklat bubuk. Nah bisa dilihat ya dari hasilnya, yang kita memakai coklat batang hasilnya lebih bagus dan mulus, kalau pakai coklat bubuk kurang estetik. Mari kita coba dari segi rasa ya. Nah kalau yang pernah makan es potong ya, ini rasanya coklatnya lumer, manis dan menyatu dengan rasa pisang. Oke, es kul-kul pisang coklat batang yang ini memang penampilannya sangat cantik. Wah, nggak kalah enaknya, lebih lezat sih ini. Gimana ya makan es krim Magnum lembut nyoklat? Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menonton video pembelajaran ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan menjaga semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar.